Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan juga terima kasih untuk Ibu Weni Desti Febrian SEMN. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan pagi ini. Saya Melita Rimanta, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan manajemen. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu mesti didasari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perbankan. Sebelum dilakukan penjualan jasa keuangan, bank haruslah terlebih dahulu membeli jasa keuangan yang tersedia di masyarakat. Dan membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber dana dari masyarakat luas. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya dan dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Sumber dana bank terbagi menjadi 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Di samping itu, dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat pula berupa cadangan laba. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan atau rekening. Yang pertama, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja, yang diperoleh dari bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan yang terakhir, surat berharga pasar uang atau SBPU. Produk simpanan perbankan terbagi menjadi 3. Yang pertama, simpanan giro. Giro adalah produk simpanan bank yang penarikan dananya bisa diambil setiap waktu dengan menggunakan cek atau billet giro. Yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Yang kedua, simpanan tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billet giro, dan atau alat lainnya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kamu dapat melakukan penarikan tidak hanya melalui teller bank, namun juga melalui ATM. Dan yang ketiga, simpanan deposito. Deposito adalah jenis simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, umumnya 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun. Nah,
Simpanan deposito terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka atau DB merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Perbedaannya dengan deposito bahwa sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, deposito on call. Deposito on call atau DOC merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama. Dan kesimpulannya adalah, pada dasarnya, manajemen dana bank yang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Dana yang masuk akan dialihkan dari masyarakat surplus atau yang berkelebihan dana ke masyarakat defisit atau yang kekurangan dana dengan bentuk yang bermacam-macam. Awal dari kegiatan perbankan dengan diperolehnya sumber dana atau source of fund yang dapat berupa demand deposit, saving deposit, time deposit, equity. Hal ini diambil dari salah satu sumber yang dapat dilihat secara jelas dan lengkap di akhir tulisan ini. Dana yang diperoleh ini digunakan untuk menjalankan kegiatan dari bank itu sendiri. Fungsi dari manajemen dana bank ini sudah sangat jelas, yaitu untuk mengelola bank agar dapat memenuhi kebutuhan supaya dapat menjalankan kegiatan operasional bank itu sendiri dan dapat menjaga likuiditas bank. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.